warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusirus Damayanti. Saya dari semester 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perihal upaya pengembangan etika lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam mata kuliah Ekologi Administrasi yang telah ditugaskan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Edi Setiawan SOS MSI. Baiklah, poin yang pertama yang saya akan jelaskan di sini yaitu upaya pengembangan etika lingkungan. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, 1. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. 2. Penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. 3. Pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 4. Kebijakan berwawasan lingkungan. 5. Membangun etika lingkungan baru. Yang pertama, penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan merupakan masalah yang sangat sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran saja. Pada tahap awal perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, 2. Penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Melalui programnya, pemerintah menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat ditemukan dengan dimasukkannya program pembangunan lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN tahun 1973 sampai 1978. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975 dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam, di mana tugas panitia ini adalah untuk menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentu kebijaksanaan, pemanfaatan, serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Masalah ini selanjutnya dimasukkan dalam GBHN sampai tahun 1998 dan ditetapkan seorang menteri yang menangani masalah ini. Pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Nomor 12 RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disebut UU-LH. Selanjutnya, 3. Pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, 4. Kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Tapi manusia pada akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Ia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditundukkan dan diperbudak untuk memuaskan segala keinginan dan nafsunya. Menurut Frans Magnisuseno, berpendapat, yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan, menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dengan memelihara. Manusia tetap menguasai alam. Ia tetap menggunakannya. Hal yang perlu diubah di sini adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatannya. Selanjutnya, 5. Membangun etika lingkungan baru.
Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. A. Manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Jika terpaksa mencampuri proses-proses alam, ia hanya melakukan sepertinya dengan tetap menjaga keutuhannya. Selanjutnya B. Manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. C. Manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Ia harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita, termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Selanjutnya, D. Solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang. E. Etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagai atau keseluruhan. F. Perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan baik sedikit maupun banyak. Untuk itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan perlu diperhatikan. G. Prinsip pembebanan biaya. Pada penyebab kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Tidak adil jika seluruh masyarakat harus menanggung akibat pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Selanjutnya, poin kedua yang di sini saya akan jelaskan yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Di antaranya, 1. Pola pendekatan filosofis, 2. Pola pendekatan ekologis, 3. Pola pendekatan psikologis. 1. Pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia, dengan kata lain pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Terbentuknya pola perilaku manusia yang terinspirasi dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu dasar penetapan tujuan umum dalam psikologi lingkungan. Seiring dengan tujuan tersebut untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang metode sebagai berikut. A. Membangun kesadaran, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. B. Transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan dasarnya adalah eksplorasi kemampuan rasional manusia. C. Pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat, dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mempunyai motivasi. D. Pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. E. Partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah. F. Evaluasi dan refleksi, yaitu
membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajarannya, sehingga menjadi sebuah spiritualitas hidup. Spiritualitas hidup inilah yang akan mendorong perilaku konstan manusia atas lingkungannya. Selanjutnya, 2. Pola pendekatan ekologis. Terdapat 2 sikap di dalam pola pendekatan ekologis, yaitu A. Sikap teknokratis. Menurut Frans Magisuseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. B. Sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu sebagai berikut. 1. Cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan bisa negatif, bisa positif, bisa individu, bisa kelompok, kepentingan hidup secara keseluruhan. 2. Cara memanfaatkan lingkungan. 3. Cara mengelola lingkungan. 4. Cara menyelamatkan lingkungan. Selanjutnya, 3. Pola pendekatan psikologis. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan berkelanjutan fungsi alam semesta. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. Pola pendekatan psikologi dibagi menjadi 2. A. Psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. B. Psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. A. Psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungannya. Psikologi lingkungan menekan studi dari transaksi di antara individu dengan setting fisiknya. Lalu dari pemahaman tersebut tampak bahwa secara implisit psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungannya. 2. Memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan aktual baik yang terjadi di tingkat lokal, regional, maupun global. 3. Mengantar penemuan solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu B. Psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, dan fungsi evaluatif. 1. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk pemahaman dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 2. Fungsi daya operatif. Dalam fungsi daya operatif, psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, peneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Ketiga, fungsi evaluatif. Fungsi utama evaluasi adalah
menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Fungsi evaluatif yang dimaksudkan adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.